Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah wa Tazkiratin Nafi'ah karangan Syekh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu taala. Kita masih tentang rukun-rukun salat lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu wal mualliku rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun. Wa tasyahhudu dan bermula tasyahud awal dan duduknya tasyahud awal itu sunnah. Wa tasyahhudul akhiru wal julusu fihi fardun dan bermula tasyahud yang akhir dan duduk dalamnya tasyahud akhir itu fardu. Ini memang judulnya tentang furudus shalah, rukun-rukun salat. Namun di sini beliau juga menyebutkan tentang sunnahnya, yaitu tasyahud awal dan duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. 4. Kita lihat 4. Kenapa tasyahud awal dan duduk tasyahud awal disebut sunnah? Li'anna tarkahuma yujbaru bisujudus sahwi. Karena bahwa sungguh meninggalkan keduanya, tasyahud dan duduk tasyahud itu yujbaru bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau ketinggalan tasyahud awal, ketinggalan duduk tasyahud awal bisa diganti dengan sujud sahwi. Baik ditinggal sengaja ataupun lupa. Wa fil khabaris sahih annan nabiyya, dan sabit dalam hadis yang sahih itu annan nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat duhra, bahwa sungguh Nabi itu salatnya Nabi akan salat duhur, faqama min raka'atainil awwalayaini, maka bangun ianya Nabi dari 2 rakaat yang pertama keduanya, minar raka'atainil awlayataini, walam yajlis, dan tidak duduk ianya Nabi. Nabi sholat duhur 4 rakaat, 2 rakaat Nabi langsung bangun, faqama, bangun, enggak tasyahud, walam yajlis, tidak duduk ianya Nabi, faqaman nasu ma'ahu, maka bangunlah manusia bersamanya Nabi, semua orang ikut berdiri, hatta idza qada sholata intadharan nasu taslimahu kabbara, hingga apabila telah selesai, idza qada sholata, hingga apabila telah menyelesaikan ianya Nabi akan salat, intadharan nasu taslimahu, menunggu oleh manusia akan salamnya Nabi, kabbara, mentakbir ianya Nabi. Bukan begitu artinya yang benar, hatta idza qada, hingga bila telah menyelesaikan ianya Nabi akan sholat. Nabi sudah menyelesaikan sholat tapi belum salam. Intadharan nasu, menunggu oleh manusia akan salamnya Nabi, kabbara, nisya takbir ianya Nabi. Nah ini yang jadi dalilnya. Nabi sholat duhur 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah bangun, enggak duduk tasyahud. Kemudian ketika sudah selesai sholat, artinya tinggal salam doang, orang-orang menunggu Nabi salam, Nabi malah kabbara, bertakbir ianya Nabi. Wa huwa jalison, padahal dia Nabi itu yang duduk. Nabi bertakbir sambil duduk. Wa sajada sajdataini qabla ayyusallima, dan sujud ianya Nabi akan 2 sujud sebelum bahwa salam ianya Nabi. Inilah dalil tentang sujud sahwi. Summa sallama, kemudian baru salam ianya Nabi. Akhrajahu sab'atu wal lafdhu lil Bukhari, mengeluarkan akannya hadis oleh 7 imam, berumlah lafaz itu milik Imam Bukhari. Itu dalilnya. Ya, kemudian wa tasyahudul akhir wal julus, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir dan duduk padanya tasyahud akhir itu fardu. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardun, dan bermula berselawat kepada Nabi sesudah tasyahud dan sebelum salam itu juga fardu, masuk dalam kategori rukun salat. Jadi sesudah tasyahud maksudnya tasyahud terakhir. Berselawat dalam tasyahud akhir. Posisi selawat sebelum salam itu hukumnya fardu. Kita lihat 5. Wal aslu fi wujubiha qauluhu ta'ala.
Bermula dalil pada wajibnya selawat itu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikatnya Allah itu semuanya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya Nabi, wasallimu taslima, bersalamlah kamu kepada Nabi taslima, benar-benar salam. Ini dalilnya. 5. Enggak ada 5 ya? Oh ya. Udah selesai berarti. Kemudian wassalamu minas sholati fardun, dan bermula salam dari sholat itu fardu. Maksud salam dari sholat memberi salam. Memberi salam untuk menyelesaikan sholat itu fardu, masuk dalam rukun sholat. Wa aqallus salami assalamualaikum, dan bermula sekurang-kurang salam itu membaca assalamualaikum. Kita lihat satu. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah, dan bermula sesempurna-sempurnanya salam itu assalamualaikum warahmatullah, enggak ada wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Wassalamul awwalu fardun wasani sunnatun, dan bermula salam yang pertama itu hukumnya fardu, dan bermula salam yang kedua itu sunnah. Jadi yang menjadi rukun salam pertama. Wa yusannu taslimatun saniyatun lil itba, disunnahkan akan salam yang kedua lil itba, karena mengikuti Nabi. Walaupun sunnah tetap dianjurkan. Memang sunnah artinya dianjurkan. Au yabtadi'a bihi wa huwa mustaqbilal qiblah. Mustaqbilul qiblah. Kenapa jadi atau ya? Ya bertadi'u bihi, memulai ianya seseorang dengannya salam, padahal dianya seseorang itu mustaqbilul qiblah, itu yang menghadap kiblat. Oh, ini masih sunnah. Ya, masih sunnah. Nah, jadi di sini disunnahkan akan salam yang kedua untuk ittiba. Atau ayya bertadi'a. Ini ayya bertadi'a ini berarti ada an, ini kita takdirkan. Kita atas kepada taslimah, disunnahkan bahwa memulai ia dengannya salam, padahal dia itu yang menghadap kiblat. Jadi sunnah kita memulai membaca salam masih dalam keadaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan muka. Adapun menghadap kiblat dengan dada itu wajib terus. Nah, jadi menghadap kiblat ketika membaca salam masih dalam posisi wajah tetap menghadap kiblat. Wa ayyal tafita fil ula bihaitsu yura khadduhul aiman, dan bahwa berpaling ia pada salam yang pertama, berpaling kemana? Ke kanan tentunya, sekira-kira yura khadduhul aiman, sekira-kira dilihat orang akan pipinya yang sebelah kanan. Jadi salam pertama melihat ke sebelah kanan sampai pipi kita terlihat dari orang di belakang. Wa fisaniyah, dan berpaling ia pada yang kedua, fisaniyah tafil ula, bahwa berpaling ia pada yang kedua bihaitsu yura khadduhul aisar, sekira-kira dilihatkan akan pipinya yang sebelah kiri. Kesimpulannya, salam dalam sholat itu rukun fardu. Minimal assalamualaikum, sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Sunnah dilakukan untuk mengikuti Nabi. Ketika kita memulai membaca salam masih dalam keadaan wajah kita menghadap kiblat. Apalagi dada mesti masih menghadap kiblat karena masih posisi sholat. Kemudian di salam pertama lihat ke kanan, salam kedua lihat ke kiri. Wa aqallut tasyahudil wajibi at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, dan bermula sekurang-kurang tasyahud yang wajib. Ianya tasyahud itu at-tahiyyatu lillah. Nah, tadi tasyahud rukun salat. Tasyahud yang minimal ya ini bunyinya, at-tahiyyatu lillah, bermula segala penghormatan itu sabit untuk Allah,
Salamun alaika ayuhan nabiyyu, bermula keselamatan, bermula salam itu sabit kepadamu wahai Nabi. Warahmatullah wabarakatuh, dan bermula rahmat Allah dan berkahnya Allah itu sabit kepadamu juga. Jadi salamun ini kita i'rab mubtada nggak apa-apa, musawwiknya doa, mengandung makna doa. Salamun alaina, bermula keselamatan atau salam itu sabit kepada kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wah, ini minimal tasyahud. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallus sholati ala nabi, dan bermula sekurang-kurang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimal. Kita baca semuanya, catatan kakinya 2. Wa inda ba'dil ulama, dan di sisi sebahagian para ulama, yang bagi ziyadatu sayyidina, sepantaslah oleh menambah sayyidina, ta'dhiman wa ijlalan, untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi. Artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu sebahagian ulama menganjurkan. 3. Wa akmalut tasyahudi, dan bermula sesempurnanya tasyahud itu. Tadi di atas tasyahud paling minimal, ini paling sempurna. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nggak ada pengulangan. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini udah biasa kita dengar. Ini tasyahud sempurna. Yang keempat tadi minimal selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha sholatul ibrahimiyah. Bermula yang paling sempurnanya selawat itu selawat yang ibrahimiyah. Selawat yang dibangsakan kepada Ibrahimiyah. Disebut selawat Ibrahimiyah karena ada nama Nabi Ibrahim, ada selawat kepada Nabi Ibrahim juga. Wahia, dan bermula dianya selawat Ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi. Ya Allah, berselawatlah engkau kepada junjungan kami. Siapa beliau? Nabi Muhammad, hamba engkau, rasul engkau, nabi yang ummi. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu paling sempurna. Wa yanbaghi ayyatiya bis sunani jami'iha, dan sepantaslah bahwa ayyatiya, bahwa mendatangkan ianya si musalli dengan segala sunnah-sunnah, jami'iha, semuanya sunnah. Jami'i taukid kepada sunnah. Jadi anjurannya supaya semua sunnah kita praktekkan dalam sholat. Wahia kasiratun jiddan, dan dianya sunnah itu sangat banyak sekali. Kasiratun jiddan, banyak banget. Wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas, dan sepantaslah oleh memperhatikan dengan keikhlasan. I'tina kita artikan berusaha keras, dan sepantaslah oleh bersungguh-sungguh juga boleh dengan ikhlas. Kita berusaha supaya dalam sholat kita ikhlas. Apa arti ikhlas? Wa huwal amalu lillahi wahdah. Dianya ikhlas itu beramal untuk Allah saja. Wa yanbaghil huduru, dan sepantaslah oleh hudur. Dalam salat kita harus hudur. Apa arti hudur? Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Dianya hudur itu bahwa mengetahui ianya seseorang dengan apa yang berkata ia, dengan apa yang memperbuat ia. Jadi arti hudur itu paham
Kita sadar apa yang sedang kita katakan dan sedang kita perbuat. Kita tahu dan sadar. Wal khusyuk. Dan sepantaslah oleh khusyuk atau kepada hudur. Apa arti khusyuk? Wahwa sukunul a'ta. Dianya khusyuk itu tenang segala anggota badan. Wa hudurul kalbi dan hadir hati. Wa tadabburu dan tadabbur. Memahami al-qiraah, memahami apa yang dibaca, wa tafahumuha dan tadabbur tadi memikirkan apa yang dibaca, wa tafahumuha dan berusaha untuk memahaminya qiraah. Fa innama yatakabbalullahu minas salati biqadaril hudur. Hanya saja akan menerima oleh Allah daripada salat dengan sekadar hudur. Kita lihat artinya satu-satu. Ini sudah selesai rukun salat. Beliau menganjurkan hendaklah kita melaksanakan semua sunnah. Dan sunnah itu sangat banyak sekali, 2 kita lihat. Wa aqsamu sunani min nahiyati waqtiha salah satu. Dan bermula pembahagian sunnah-sunnah dari sisi waktunya sunnah itu ada 3. Jadi sunnah-sunnah salat ditinjau dari waktu ada 3. Maksud ditinjau dari waktu ada yang sunnah sebelum melaksanakan sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah sesudah sholat. 1. Sunanon qabla sholat. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat. Kal azani seperti azan, wal iqamah, iqamat, warrawatibil qabliyah. Dan seperti rawatib, sunnah-sunnah ratibah yang mengiringi sholat fardu sebelum. Sunnah sebelum fardu. Kemudian yang kedua, sunanon dakhilatun fiyah. Sunnah-sunnah yang masuk ia dalamnya sholat. Ada sunnah dalam sholat, kal kunuti baca kunut, sholat subuh. Wa tasyahudil awali seperti membaca tasyahud pertama. Wa tasbih membaca tasbih dalam rukuk sujud. Wa zikri seperti membaca zikir. Wa du'ai seperti doa, macam doa iftitah. Wa takbir membaca takbir. Fil intiqalat dalam segala intiqalat, perpindahan dari satu rukun kepada rukun lain. Wa ghairiha dan lainnya, dalil lainnya semua. Jadi sunnah dalam sholat itu banyak. Ada kunut, tasyahud, tasbih, zikir, doa, takbir, intiqalat. Ada nanti lainnya takbir intiqalat seperti sami Allahu liman hamidah juga. Kemudian yang ketiga sunanun ba'da sholat. Ada sunnah-sunnah sesudah sholat. Kal azkari ba'da salam seperti zikir-zikir sesudah salam. War rawatibil ba'diyah dan seperti sholat rawatib yang sesudah sholat fardu. Jadi sunnah dibagi 3, ditinjau dari waktu. Jadi tadi sunnah sangat banyak banget. Beliau di sini menambahkan 2. Wa min sya'nil muqbili 'ala Allahi wa 'ala daril akhirah. Dan sebahagian dari sifat orang yang menghadap kepada Allah. Sebahagian dari sifat perilaku orang yang menghadap kepada Allah. Kita mau kembali kepada Allah. Wa 'ala daril akhirah. Dan sebahagian dari sifat orang-orang yang mau menghadap kepada negeri akhirat. Allah yasma'a bifadilatin. Itu bahwa tidak mendengar ia dengan satu kelebihan. Au kurbatin atau dengan satu amalan kurbah, amalan baik. Illa wabadlal wus'i. Kecuali wabadlal wus'a. Kecuali mengerahkan ia akan segala daya. Wattaqata dan segala kemampuan. Fi tahsiliha dalam mendapatkannya fadilah atau kurbah. Beliau menganjurkan sunnah sholat itu sangat banyak. Karena itu anjurannya supaya kita melakukan semuanya. Kenapa harus melakukan semuanya? Karena sebahagian dari sifat orang yang menyatakan dirinya mencintai Allah, mau kembali kepada Allah, mencintai akhirat, mau datang ke akhirat, sifatnya yaitu tidaklah dia mendengar satu kelebihan, satu fadilah, melainkan dia berusaha untuk mempraktekannya. Nah itu. Min sya'nihi khabar muqaddam, mubtadanya Allah yasma'a. Sebahagian dari sifat orang yang menghadap kepada Allah kepada negeri akhirat itu bahwa tidak mendengar ia dengan satu fadilah keutamaan atau dengan satu kurbah satu amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, melainkan wabadalal wus'a, melainkan bahwa mengerahkan ia akan segala daya dan kemampuan fi tahsiliha dalam menghasilkan fadilah tersebut. Wa ya'malu bima sami'a min fadailil a'mal. Dan beramal ia dengan apa yang mendengar ia dari segala keutamaan. Setiap amal baik yang dia dengar dia praktekkan. Walau fil umri marrah, walau dalam umur itu cuma sekali.
Yang penting segala fadilah, amal-amal baik kita lakukan semuanya. Fa inna samaratal ilmil amal. Nah, karena sesungguhnya buah dari ilmu itu beramal. Percuma kalau kita tahu tanpa pernah kita mengamalkan sekalipun. Intiha al-Anwarul Lami'ah dari kitab Anwarul Lami'ah. Kemudian yang ketiga tadi ikhlas. Nah, ikhlas. Kenapa harus ikhlas dalam sholat? Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, lillahi sabit bagi Allah itu agama yang bersih. Nah, artinya di sini maksudnya Allah cuma menerima amalan-amalan yang ikhlas. Wa qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah mukhlisin. Hal keadaan mereka itu yang mengikhlaskan bagi Allah akan agama. Tidak diperintahkan untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Bukan hanya sekedar diperintahkan untuk menyembah Allah, tapi menyembah Allah plus ikhlas. 4. Wahwal amalulil, arti ikhlas itu beramal untuk Allah saja. Jadi maksudnya di sini al-amalul mardiyyu lillah. Artinya ikhlas itu yaitu melakukan amalan-amalan yang diridhai lillahi, melakukan amalan yang diridhai. Amalan yang diridhai kita melakukannya lillahi karena Allah. Amalan yang diridhai itu min qaulin, baik perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au niatin atau niat. Artinya dalam 3 hal, perkataan, perbuatan, niat semuanya butuh kepada keikhlasan. Kemudian lillahi wahdah 5. Min ghairi qasdin akhara. Artinya arti ikhlas itu beramal untuk Allah saja. Apa maksud untuk Allah saja? Min ghairi qasdin akhara. Dari ketiadaan tujuan lain. Yusahibuha, yang menyertai ianya kasat ha akannya amalan, min haddi nafsin wa hawa, daripada bagian nafsu dan bagian hawa. Hawa juga nafsu. Jadi arti beramal untuk Allah saja, min ghairi qasdin akhara, dari tidak ada tujuan lain yang menyertai amalan tersebut. Jadi tujuan lain berupa pengen memuaskan diri, mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. 6. Wayam bagil hudur, sepantaslah oleh hudur. Apa arti hudur tadi? Kita sadar, tahu apa yang kita perbuat dan apa yang kita katakan. Wahwa ayyafragal qalbu an jami'il khawatir. Arti hudur itu yaitu bahwa kosonglah oleh hati dari semua pikiran. Jami'il khawatir. Kosong hati kita dari semua pikiran yang tidak berkenaan dengan sholat. Hatta ya'lama ma yaqul wa la yaf'al, hingga tahu ia akan apa yang berkata ia dan akan apa yang ia perbuat. Sadar kita. Jangan sampai kok tiba-tiba udah ruku. Tiba-tiba udah selesai Fatihah, nggak sadar kita. 7. Arti khusyuk itu tenang segala anggota. Artinya minal abasi biha, dari bermain-main dengannya anggota. Tidak menggerakkan ini, menggerakkan itu yang tidak dianjurkan. Wahudurul kalbi, dan hadir hati. 8. Apa hadir hati? Ay bi alla yushghilahu bil khawatiri wal waswas. Arti hudur hati bahwa tidak mengacaukan ianya seseorang akan hatinya bil khawatir, dengan berbagai macam pikiran-pikiran dan was-was. Artinya dalam sholat kita tidak memikirkan hal yang lain, tidak mengkhayal dalam sholat. Nah. Kemudian tadabbur qiraah. Tadabbur qiraah kita pikirkan apa yang sedang kita baca, apa ayatnya, apa doanya. 1. Arti tadabbur qiraah yaitu 1, maksud tadabbur qiraah wahwa ta'ammulu ma'aniha, memikirkan maknanya qiraah. Nah, selesai. Jadi banyak ini anjuran-anjuran dalam sholat. Kita paham apa yang kita baca, kita memahaminya, karena Allah hanya menerima sholat dari hati yang khusyuk, hati yang hudur. Selesai ini tentang haramnya riya. Selanjutnya haramnya riya dalam sholat dan lainnya sholat. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.